Saya Yudianto Laksono. Saya saat ini bekerja di PT Bina Karya di posisi Divisi Keuangan, Pengendalian, dan Manajemen Risiko. Saat ini saya menjadi salah satu menti dalam BUMN Muda Batch 1, yaitu BUMN Mentorship. Kita ke pembahasan, saya ingin menyampaikan dulu sekilas tentang PT Bina Karya. PT Bina Karya itu adalah perusahaan jasa konsultansi BUMN sebagai penyedia jasa konsultan multidisiplin teknik dan manajemen. Terus perusahaan juga memiliki visi, itu visinya menjadi perusahaan jasa konsultansi dan mitra bisnis yang kreatif, inovatif, serta unggul secara global. Selain itu, perusahaan PT Bina Karya juga sudah membuat hak paten, yaitu terkait dengan hak paten circle. Apa itu circle? Yaitu adalah collaboration and innovation for resilience through circular economy. Yaitu konsep yang bertujuan untuk meningkatkan performa pengembangan bisnis yang berkelanjutan berbasis ekonomi sirkular. Selain itu, yang baru dan masih hangat itu adalah untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, kami pun melakukan awareness atau sertifikasi terkait MRV. Jadi kami juga baru mencanangkan menjadi Carbon MRV Consultant di tahun 2002 ini. Yang insya Allah kami mulai melakukan atau melakukan sebagai menjadi konsultan MRV di bulan November tahun 2022 ini. Kembali ke tadi, permasalahannya ada atau topik project yang akan saya sampaikan itu memiliki permasalahan yang dihadapi di dalam perusahaan PT Bina Karya. Jadi yang pertama itu terkait masalah proporsi. Jadi di mana kami perusahaan konsultan konstruksi yang harusnya pegawai kami itu mayoritas orang engineer, orang teknik. Akan tetapi ini berbanding terbalik, di mana jumlah pegawai non-teknik lebih besar daripada pegawai teknik, sehingga menjadi ketidakseimbangan. Di sini saya sampaikan untuk pegawai tetap. Dengan komposisi pegawai non-teknik itu 60% dan pegawai teknik 40%. Sehingga mengakibatkan sumber daya manusia yang ada tidak bisa dimaksimalkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan di core bisnis utama. Terus yang kedua, minimnya kualitas SDM. Jadi minimnya kualitas SDM dalam hal pelatihan dan bimbingan ini juga mengakibatkan habit terhadap pegawai yang ada itu sulit untuk mengembangkan diri dan sulit untuk membuat apa yang dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Dan harus diketahui bahwa mayoritas pegawai kami atau pegawai di perusahaan Bina Karya itu memasuki masa usia pensiun. Dan kita mengalami gap yang cukup tinggi atau cukup signifikan antara generasi X dan generasi Y. Sehingga untuk kaum milenialnya sangat minim sekali. Berikutnya masalah yang dihadapi terkait dengan sindrom Wachau atau skeptis. Kurangnya kepedulian terhadap apa yang dikerjakan. Mungkin ini juga butuh sesuatu atau motivasi terhadap pegawai, baik dari level atas ke level bawah. Karena terkadang pegawai-pegawai yang ada ini hanya mementingkan
kepentingan pribadi. Jadi dalam arti kepentingan pribadi, selama pekerjaan saya selesai, ya sudah. Seharusnya dalam satu pekerjaan tidak boleh seperti itu. Kita kerja itu adalah tim. Bagaimana caranya satu sama lain bisa saling mengingatkan pekerjaannya dan tanggung jawabnya. Dan masalah yang berikutnya terkait masalah digitalisasi. Digitalisasi ini sangat penting dan sedang digadang-gadang untuk semua harus bisa memasuki era Indie 4.0. Akan tetapi berbeda dengan kondisi yang ada, di mana fasilitas yang belum terdigitalisasi di perusahaan kami. Jadi mayoritas kami itu masih manual. Dalam arti manual, sistem di kami ini baru mau dibentuk. Itu semua pun juga bukan serta-merta tidak kita lakukan. Kita ingin melakukan semua buat kebaikan perusahaan, akan tetapi ada hal lain yang membuat kenapa ini belum bisa terlaksana. Oke. Nah, di slide berikutnya ini empowering people in leadership. Jadi sebagai young leader atau pemimpin muda, itu penting untuk melibatkan karyawan pada semua level organisasi dalam pembuat keputusan dan pemecahan masalah pada perusahaan. Tidak serta-merta yang lebih tua atau yang lebih senior, maka di sini adalah senior usia, itu selalu benar. Dan juga tidak serta-merta yang muda selalu benar. Mengapa diperlukan pemimpin muda itu juga harus berkolaborasi dengan pemimpin yang lebih tua. Yang pertama, pemimpin muda itu selalu bisa cepat dan ingin bergerak lebih cepat dan memiliki visioner lebih jauh ke depan. Pemimpin muda itu bisa 2-3 langkah ke depan memikirkannya. Tapi kalau pemimpin yang sudah senior atau lebih tua, kadang itu dia memikirkannya 1 langkah dulu ke depan. Walaupun juga tidak semua, ada juga beberapa pemimpin senior itu yang pemikirannya udah 2-3 langkah ke depan lebih jauh. Tapi di sini amat sangat baik atau bagus apabila di dalam organisasi itu harus dikombin adanya pemimpin yang senior dan adanya pemimpin yang muda. Dan ini pun juga dalam membuat keputusan dan pemecahan suatu masalah tidak serta-merta kita hanya terpaku terhadap satu sisi, tapi ya harus semua. Jadi kita harus bisa melibatkan karyawan atau pegawai kita. Supaya apa? Dapat inputan baru. Kadang apa yang tidak kita pikirkan dikarenakan kita udah banyak yang dipikirkan, suka muncul ide baru atau pemecahan suatu masalah dari karyawan atau pegawai kita tanpa kita sadari. Oleh karena itu, kita harus melibatkan karyawan atau pegawai kita di semua lini untuk membuat kekuatan seseorang itu menjadi pemimpin. Tujuannya apa sih kan gitu ya? Tujuannya itu adalah mengarahkan kreativitas dan inisiatif para karyawan ke arah peningkatan daya saing perusahaan. Itu memiliki satu tujuan. Jadi itu tujuannya. Jadi itu adalah tujuan pemberdayaan karyawan melalui kepemimpinan. Selain itu, untuk mencapai tujuan tersebut, kita juga memiliki beberapa elemen. Yang pertama, itu terkait masalah information. Jadi, segala sesuatu informasi itu harus disampaikan secara jelas. Jangan menyampaikan informasi yang tidak
akurat atau tidak nyata. Kadang ini kita mendapatkan informasi suka simpang siur, itu akan membuat kita juga menyampaikan solusi, memberikan solusi menjadi tidak tepat. Terus yang kedua terkait masalah knowledge atau pemahaman, terus juga masalah discretion untuk keputusan, terus juga meaning, arti dari hal tersebut, dan yang paling penting apabila seorang karyawan itu sudah melaksanakan tugasnya dan bisa mencapai suatu target yang ditetapkan oleh perusahaan, itu harus diberikan reward. Untuk apa? Untuk memacu dan memotivasi pegawai atau karyawan tersebut bisa lebih baik atau bisa berinovasi lebih lagi. Nah, dalam hal tersebut pasti juga ada kendala ya, pasti ada kendala. Nah, kendala yang dihadapi itu adalah kurangnya strategi yang sistemik, terus kurangnya kepemimpinan aktif dari manajemen, terus juga rencana dan harapan yang tidak realistis. Ini juga menjadi salah satu kendala, karena memang semua ada ikatan. Maksudnya tidak mungkin kita menjalankan satu program tapi yang lain tidak diikutkan, misalkan itu program yang lain. Ini kadang program tersebut juga tidak bisa dijalankan oleh individu. Ini semua harus secara bersama untuk bisa menggolkan proyek tersebut. Aksi yang dilakukan itu diantaranya yang pertama kita harus brainstorming, ya. Terus yang kedua itu ada nominal group teknik atau membuat suatu group discussion. Terus ada quality circle. Terus juga ada suggestion box. Nah, yang terakhir kita harus membuat monitor atas hal-hal tersebut supaya bisa kita lakukan evaluasi agar proyek yang kita lakukan bisa tercapai. Dari hal tersebut itu juga memiliki suatu dampak. Jadi dampak yang diharapkan yaitu dapat mengembangkan manajemen yang partisipatif serta mengarahkan karyawan untuk membantu dan mengembangkan kualitas dirinya sendiri dan saling membantu sesama, begitupun membantu perusahaan. Agar apa? Agar tercapai visi dan misi perusahaan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, menjadi perusahaan jasa konsultansi dan mitra bisnis yang kreatif, inovatif, serta unggul secara global. Tanpa itu semua, visi akan menjadi bias. Visi akan menjadi bias dan sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, saya ingin mencoba proyek ini atau proyek yang sedang saya coba jalankan bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari manajemen PT Bina Karya serta seluruh karyawan dan pegawai yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait proyek saya, yaitu terkait masalah pemberdayaan karyawan melalui kepemimpinan. Terima kasih.